Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fajrin Ramadhani Nasution dari jurusan Geografi Universitas Negeri Padang. Good day everyone. Kembali lagi di video saya yang mana pada kali ini kita akan membahas terkait dengan studi kasus analisis regresi spasial seperti yang sudah saya janjikan pada video-video sebelumnya. Yang mana setelah analisis regresi yang pernah kita terapkan, yang pernah kita jadikan seri tutorial itu akan dibahas terkait dengan studi kasusnya. Bagaimana kegunaan dari analisis regresi spasial yang telah pernah kita coba olah, dan yang mana di sini studi kasusnya itu kita lakukan terhadap kasus TBC paru di Provinsi Sumatera Utara. Maaf, jadi ini merupakan angka kasusnya ya. Nah, lalu kita masuk saja langsung. Apa sih itu analisis regresi spasial? Jadi regresi spasial itu merupakan analisis yang mengevaluasi hubungan antar satu variabel dengan beberapa variabel lain dengan memberikan efek spasial pada beberapa lokasi yang menjadi pusat pengamatan. Nah, pada model regresi spasial itu terdapat dua efek spasial, yakni spatial dependence dan spatial heterogeneity menurut Anselin tahun 1988. Nah, yang spatial dependence ini dia memiliki keterkaitan antar satu dengan lainnya, sedangkan secara spasial, spatial heterogeneity ini dia lebih bersifat heterogen atau beragam gitu. Nah, menurut Anselin juga itu bentuk umum model regresi spasial itu ada seperti ini, seperti berikut, yang mana itu Y sama dengan rho dikali W dikali juga dengan Y ditambah X dikali beta ditambah U. Nah, yang U ini sama dengan lambda dikali W dikali U ditambah dengan epsilonnya. Nah, epsilonnya sendiri ini terdiri dari epsilon n dengan dalam kurung itu 0 sigma kuadrat dikali dengan I. Nah, untuk keterangannya sendiri teman-teman bisa lihat di sisi kiri sini. Lalu kita lanjut. Model regresi spasial itu juga terdiri atas dua. Yang pertama itu ada model autoregresif spasial atau disebut juga dengan spasial autoregresif model. Dalam kurung itu SAR. Nah, model ini dia memiliki regresi spasial jika nilai rho-nya itu tidak sama dengan 0 dan rho-nya itu sama dengan 0, maka model tersebut merupakan model SAR. Nah, atau spasial atau regressive regression. Hal ini berarti bahwa model ini memiliki variabel respon yang berkorelasi secara spasial antar satu dengan lainnya pada daerah yang dijadikan wilayah observasinya. Nah, model regresi spasial ini spasialnya itu menjadi Y sama dengan rho dikali W dikali Y ditambah X dikali dengan beta ditambah dengan epsilon. Sedangkan asumsi epsilon n dalam kurung 0 sigma kuadrat dikali dengan I-nya itu diperoleh dari rumus yang ada di bawah sini dengan keterangan berikut. Nah, lalu ada juga model Galat spasial atau disebut juga dengan spatial error model atau SEM. Nah, di sini jika nilai rho-nya itu tidak sama dengan 0 dan rho-nya itu sama dengan 0, maka model ini merupakan model yang kita kerjakan itu merupakan model SEM atau spatial error model. Hal ini berarti bahwa model tersebut memiliki variabel Galat yang berkorelasi secara spasial. Nah, model regresi spasialnya dapat teman-teman perhatikan pada kotak yang ada di sebelah kanan ini. Nah, lalu terkait dengan studi kasus analisis regresi spasial terkait dengan angka kasus TBC paru di Provinsi Sumatera Utara. Nah, studi kasus regresi spasial ini teman-teman bisa lihat di sini ada jumlah kasus TBC paru di tiap kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 yang disajikan pada charts berikut ini. Nah, penyebaran penyakit ini meliputi 34 kabupaten atau kota di Sumatera Utara, di mana kasus tertinggi itu ada di Kota Medan sebanyak
105 kasus. Diikuti itu dengan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 3.960 kasus dan Kota Binjai sebanyak 3.326 kasus. Nah, banyaknya kasus TBC yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 ini itu memiliki pengaruh pada tetangga sekitarnya. Jadi hal ini diketahui pada hasil berikut ini. Nah, hasil autokorelasi spasialnya, nah banyak kasus TBC yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara ini dia memiliki korelasi atau pengaruh pada tetangga sekitarnya. Nah, ini hasil indeks Moransnya ya. Jadi kita lakukan dulu autokorelasi spasialnya untuk melihat keterkaitannya dan hasilnya itu clustered atau berkelompok. Jadi maaf. Jadi banyak kasus TBC yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara ini memiliki nilai Morans indeksnya itu 0,26899 ini dengan nilai p-value-nya itu adalah sebesar 0,001. Ini p-value-nya sehingga menunjukkan terdapatnya autokorelasi spasial positif dan menunjukkan bahwasanya tiap wilayah dengan jumlah kasus TBC di masing-masing wilayah tersebut itu dia memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Nah, lalu di sini ada hasil peta uji morannya yang membuktikan bahwasannya memang ada keterkaitan itu dilihat dari data ini yang tidak signifikan itu ada 19 wilayah dengan yang tinggi itu memang kelompok terpusat di sekitaran Kota Medan dan sekitarnya. Lalu di sini ada yang rendah tinggi, di sini rendah tinggi dan juga ada yang rendah tinggi gitu. Yang sedangkan yang tinggi rendah ini tidak ada ya. Nah, hasil pengujian regresinya sendiri yang menggunakan model autoregresif spasial atau dengan spasial autoregresif model SAR tadi itu menunjukkan nilai statistik uji pada model SAR itu 2,55634 dengan nilai dengan p-value-nya itu adalah 0,47366. Nah, ini menunjukkan keputusan tolak Hanulnya itu terdapat ketergantungan spasial dalam lak dan perlu dilanjutkan dengan pembentukan model SAR. Nah, ini dibuktikan ya dengan bentuk hasil peta uji Morans tadi, dia memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya tiap wilayahnya. Nah, lalu kita lanjut lagi dengan metode model Galat spasial atau spatial error model. Nah, nilai statistik uji pada model SEM ini adalah 1,9893 dengan nilai P-nya itu adalah 1138,77. Sehingga hasil ini memberikan keputusan terima Hanul yang menyatakan bahwa tidak terdapat ketergantungan spasial dalam Galat. Nah, hal ini kurang relevan ya dengan hasil yang kita temukan di autokorelasi tadi juga itu bahkan menandakan kita bahwasannya model yang sesuai kita gunakan untuk analisis ini adalah model SAR tadi. Nah, jadi model yang sesuai itu adalah model SAR. Nah, variabel kepadatan penduduk ini memiliki koefisien dengan standar positif sehingga menggambarkan bahwasanya apabila terjadi kenaikan kasus TBC di suatu kabupaten atau kota maka dapat disebabkan oleh faktor kepadatan penduduk. Karena variabel yang kita gunakan itu nilai tingginya TBC tadi, angka TBC itu dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Jadi dia bertolak lurus ya. Dia sejalan karena mengindikasikan semakin tingginya kepadatan penduduk, maka persebaran TBC itu akan semakin mudah dan penduduk yang terjangkit dapat menjadi semakin banyak. Nah, sedangkan koefisien P yang signifikan itu menunjukkan bahwasanya suatu daerah, kabupaten atau kota yang memiliki kasus TBC tinggi dikelilingi oleh kabupaten atau kota yang juga memiliki kasus TB tinggi, begitu pula sebaliknya begitu. Nah, mungkin itu saja semua
hasil studi kasus terkait dengan regresi spasial dalam angka kasus TB paru di Provinsi Sumatera Utara. Jika teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya ataupun diskusi, boleh ditinggalkan komentar di kolom chat. Nanti mungkin saya bisa mengadakan sedikit diskusi ataupun penjawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian. Dan mungkin itu saja. Jika ada kesalahan maupun kekhilafan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.